Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita akan memulai untuk pertemuan kedua ya. Jadi pertemuan kedua nanti kita akan belajar membuat sebuah objek ya yang ada di sini yang sudah saya contohkan. Jadi di sini ada objek seperti gambar rumah. Jadi kalau kita lihat di sini adalah gambar kotak dan juga segitiga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari gambar, ini seperti objek rumah. Jadi objek rumah ini sudah ada ukurannya masing-masing. Mulai ukuran yang bagian bawah ini dimensinya ada 10 ya. Kemudian tingginya itu ada 6. Kemudian nanti ke kanan ini ya, ke kanan untuk yang bawah atapnya itu 2. Kemudian untuk sampingnya ya, sudutnya ini itu ukurannya 4 gitu ya, tingginya 4. Berarti nanti kita akan mengira-ngira berapa sih panjangnya dari samping ini gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, AutoCAD ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah objek yang mempunyai ukuran ya. Ukurannya, tingkat presisinya ini untuk AutoCAD-nya sangat tinggi. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara pembuatannya? Dan pembuatannya itu sebenarnya mempunyai banyak cara, mulai dari cara menggunakan sudut ya, ataupun cara membuat sudut itu menggunakan derajat ya, mulai derajatnya 0 sampai 360, ataupun nanti kita akan membuat berdasarkan sumbu X dan Y. Nah, perlu kalian ketahui di sini ya, di objek AutoCAD ini yang 2018, di sini kita ada di menu 2 dimensi ya, karena sebelum UTS nanti kita akan menggunakan 2 dimensi saja. Nanti setelah UTS baru kita menggunakan 3 dimensi. Nah, untuk 2 dimensi di sini kita memiliki sumbu X dan Y ya, karena tadi 2 dimensi berarti adanya sumbunya X dan Y. Nah, untuk 3 dimensi nanti ada 3 sumbu. Yang pertama X, Y, kemudian nanti ada Z untuk ruangnya, yang kedalamannya. Nah, di sini kita akan fokus dulu bagaimana sih cara membuat objek yang ini sederhana menggunakan cara sumbu gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan mouse untuk membuat ukurannya nanti diarahkan ke kanan seperti yang pertemuan 1, tetapi nanti kita akan menggunakan keyboard saja. Bagaimana caranya membuat objek rumah ini dari titik awal sampai dengan selesai. Nah, untuk mempersingkat waktu kita akan mencoba membuat ya menggunakan line. Jadi di sini bedanya line dan polyline, kalau line itu berbentuk garis persatuan seperti ini ya, tidak bersambung. Nah, nanti untuk polyline itu garisnya itu dia bersambung. Nah, rumusnya dalam membuat objek ini ya, objek yang ada di sini yang sudah ada ukurannya, yaitu tadi sumbu X dan Y. Jadi saya contohkan ya, kita misalnya mengambil menu line ini tapi tidak menggunakan mouse ya, tidak mengklik, tapi kita menggunakan command, perintah gitu ya. Kita ketikkan huruf L ya. L itu line, jadi otomatis dia akan ada di posisi nih yang paling atas. Jadi L itu line, jadi kalau PL itu P line gitu ya. Nah, itu polyline. Jadi karena kita akan belajar membuat line, kalian ketikkan saja L ya, line, kemudian kalian enter. Nah, kalian ingin membuat gambar seperti yang ada di sini. Perlu yang kalian ingat, di sini ada beberapa titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 titik yang kita boleh buatnya itu dari sudut manapun gitu ya. Jadi misalnya saya ingin membuatnya dari sebelah kiri ini ya, berarti saya klik di sini ya, saya klik. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, kita tidak menggunakan mouse. Ini saya tidak menggunakan mouse untuk membuat titik selanjutnya yang ini gitu, yang sebelahnya ya, saya kasih miring seperti ini, tetapi kita menggunakan formula X dan Y, sumbu X dan Y.
Jadi kalau misalnya kita ingin mengarahkan ke kanan, ya, seperti yang kalian lihat, ini adalah kuncinya, X ke kanan, Y ke atas, gitu ya. Kalau mau mengarahkan ke kanan, sebanyak ukurannya 10, berarti kalian masukkan 10, koma. Nah, karena kita membuatnya ke samping kanan, berarti 0, ya. Sumbunya berarti 10,0, di enter. Nah, jadi objek ini ukurannya itu sudah 10, ya. Kemudian dia ke samping, jadi dia otomatis membuatnya ke samping. Ya, mungkin nanti bisa dipahami, nanti bisa dicoba. Kemudian kalau untuk membuat ke atas itu tadi ukurannya adalah 6. Nah, kalau 6 ke atas berarti sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 6. Enter. Maka dia akan otomatis ke atas. Ya. Sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 6. Jadi dia akan ke atas. Nah, bagaimana kalau ke samping kanan lagi? Sama seperti yang 10 tadi. Nah, untuk ukurannya kita lihat lagi, ukurannya adalah 2. Berarti sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 0. Enter. Jadi otomatis dia akan membuat ke kanan. Nah, untuk yang ke samping, ya, ini agak sedikit susah, tapi sebenarnya kalau kalian paham dasar sumbu X dan Y, ya, berarti pasti kalian tahu. Nah, yang perlu diketahui adalah ketika dia ke kanan atau ke atas, sumbu atau nilai X dan Y itu pasti bernilai positif. Jika X-nya itu ke kiri, berarti nanti dia akan minus. Jika Y-nya ke bawah, berarti sumbu Y-nya itu akan minus, ya. Itu adalah rumus dari sumbu, dan itu pasti kalian sudah tahu karena itu sudah dipelajari mulai dari SD, gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat ukuran di samping ini, ya, yang tingginya itu 4. Ya, tingginya itu 4 dan dia posisinya di tengah-tengah. Nah, berarti kalian bisa hitung, ya. 10 ini tengah-tengahnya adalah 5, ya. Untuk panjangnya di sini ada 5, kemudian ditambah 2 yang di samping berarti 7. Jadi panjangnya ini 7, sumbunya 7, dan yang ke atasnya itu 4. Nah, kalau kita mau buatnya ke kiri, ya, berarti sumbu X-nya itu minus 7, ya. Kalau ke atas berarti tingginya 4 minus 7, sumbu Y-nya 4. Seperti ini. Ya. Jadi ini posisinya center, ya. Ini center. Jadi saya membuatnya tadi tidak otomatis tetapi menggunakan sumbu. Nah, bagaimana kalau membuatnya lagi ke kiri? Untuk yang seperti ini, ya, ini, ya. Untuk yang seperti ini. Nah, kalian sesuaikan saja, berarti dia ke kiri, ke sumbunya X yang ke kiri berarti dia minus 7, kalau Y-nya ke bawah berarti dengan tingginya 4 minus 4. Nah, seperti ini. Nah, gimana kalau salah, Pak? Boleh Ctrl Z, maka dia akan mengulang satu kali, seperti ini. Jadi saya ulangin lagi. Berarti kalau untuk ke kiri minus 7, minus 4. Enter. Kalau ke kanan, ya seperti tadi. Sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 0. Kemudian kalau ke bawah tadi, berarti untuk ukurannya 6, ya. Berarti ke bawah itu minus 6, ya, 0. Maaf, bukan minus 6. Kalau ini berarti, nah, buatnya dia ke samping. Saya Ctrl Z. Kalau ke bawah berarti X-nya itu 0, minus 6. Seperti ini. Kemudian kalau sudah, tekan spasi atau Enter untuk memutus garis. Nah, jadi rumah ini sudah ada ukurannya dengan dimensi yang kalian bisa coba benar nggak, sesuai nggak dengan ukurannya. Kalian bisa tarik seperti ini, kalian tarik ke bawah. Ya, ini sama ukurannya 10. Nah, untuk yang di sampingnya juga kalian bisa menggunakan dimensi, kalian tarik dari atas ke bawah. Nah, ini ukurannya 6.
Nah, itu tadi cara pembuatan objek menggunakan line ya, dengan menggunakan rumus sumbu ya tadi, sumbu X dan Y. Nah, nanti kalian bisa praktekkan di rumah, atau nanti semoga kita bisa segera offline dan kita bisa langsung praktekkan di kampus. Ya, nanti untuk tugas praktikum itu saya akan berikan satu sebelum UTS dan satu lagi sebelum UAS. Itu adalah sebenarnya karena kita namanya mata kuliahnya ada praktikumnya, praktikum AutoCAD, tetapi tidak seperti mata kuliah lain yang misalnya internet satu teorinya ada, kemudian mata kuliah praktikumnya juga ada. Nah, kita ini namanya praktikum AutoCAD, tetapi mata kuliahnya itu teori semua. Nah, makanya nanti saya sisipkan untuk tugas praktikum yang nilainya seperti ada di kontrak perkuliahan 20%. Nah, itu saja untuk pertemuan yang kedua. Tidak usah banyak-banyak, nanti kalian pusing ya, karena mungkin dilihat dari penjelasan saya tadi mungkin kalian juga agak bingung. Nanti kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp ya. Terima kasih sekali lagi. Nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan 3. Saya cukupkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.